Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Marita Diva dari Manajemen Perusahaan D4. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Bambang Triputranto selaku dosen Manajemen Perusahaan. Izin bertanya Pak mengenai akademik dan pengembangan mahasiswa. Menurut Bapak, apa tantangan akademik terbesar yang dihadapi mahasiswa saat ini? Oke, baik. Mungkin saya sampaikan terkait tantangan akademik untuk mahasiswa saat ini adalah mahasiswa itu mungkin dari sisi kekurangannya dulu ya. Nah, kalau saya lihat di kelas kadang kurang fokus ya, kurang fokus. Jadi kadang lebih raganya mungkin di kelas gitu ya, tapi pikirannya mungkin dia mikirin yang lain gitu, kayak mungkin game ataupun kegiatan-kegiatan yang lain di luar seperti itu. Sedangkan proses akademik itu kan berupa transfer ilmu ya, itu dari dosen ke mahasiswa, di mana dituntut mahasiswa itu lebih fokus gitu, lebih fokus sehingga materi yang disampaikan oleh dosen pun itu bisa diserap dengan mudah gitu. Selanjutnya, metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa? Oke, mungkin metode pembelajaran yang tepat gitu ya, mungkin sedikit ada perubahan ketika saya kuliah kemudian saat ini, berupa terkait suatu perkuliahan yang tidak hanya mendengarkan materi dari dosen, tapi diperkaya dengan adanya contoh-contoh kasus di luaran sana yang mungkin bisa dibahas gitu ya, dibahas di kelas, kemudian dijadikan suatu pembelajaran gitu ya, sehingga ya materinya lebih kaya gitu ya, tidak hanya teoritis, tapi berupa temuan-temuan aplikatif di lapangan yang mungkin bisa dibahas di kelas gitu ya, sehingga bisa menjadi suatu pembelajaran yang berharga buat mahasiswa ke depan. Selanjutnya, keterampilan akademik apa yang paling penting dimiliki mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja? Oke. Dunia kerja itu mungkin bagi mahasiswa mungkin sesuatu hal yang belum terbayangkan gitu ya, seperti itu. Tapi dari pengalaman saya gitu ya, bahwa dunia kerja itu yang pertama adalah dari sisi attitude gitu ya. Attitude artinya kemampuan secara akademik gitu ya, kompetensi akademik saja tidak cukup gitu. Tetapi bagaimana kita berkomunikasi atau bergaul dengan atasan itu seperti apa, cara berbicara dengan atasan seperti apa. Kemudian juga cara bergaul dengan teman sejawat itu yang mungkin di situ sedikit harus mulai dipelajari atau mungkin dicari informasinya seperti apa dunia kerja itu, sehingga ketika masuk ke dunia kerja itu tidak tidak sesuatu yang asing lagi gitu, tapi sudah oh ini harus komunikasi dengan atasan itu seperti ini, oh komunikasi dengan teman sejawat ini seperti ini. Bahkan mungkin nanti lebih complicated lagi kalau di dunia kerja itu kita ada memandang senior kita gitu ya, mungkin secara level sama gitu ya dengan kita masih satu, tapi ketika sopan santun itu bagaimana gitu ya dengan pegawai senior kita yang sudah lama di situ. Dan mungkin complicatednya itu mungkin pernah saya alami itu terkait gap antara kemampuan gitu ya. Nah kalau mereka mungkin melihat dari sisi saya di sini lebih senioritas gitu ya. Nah tetapi pegawai baru kadang kan dia membawa suatu, selain dia masih fresh gitu ya, dia juga bawa kompetensi yang gapnya itu sangat jauh dengan senioritas gitu. Misal terkait kemampuan teknologi gitu ya. Dan seperti kita ketahui mungkin
generasi di atas kita itu terkait teknologi mungkin sedikit kurang gitu. Nah, sedangkan kita membawa suatu kemampuan yang lebih di bidang teknologi gitu ya, misal itu memunculkan suatu kecemburuan gitu biasanya. Biasanya ada hal-hal yang ini anak baru ini cari apa namanya itu istilahnya, ada yang bilang tanda kutip ya cari muka gitu dengan atasannya gitu seperti itu. Padahal kan kita tidak ada maksud itu gitu. Kita itu bawa memang kompetensi kita. Nah itu tuh harus harus siap kita jalanin, harus siap kita siasatin bagaimana cara komunikasi yang baik. Intinya seperti itu. Jadi kompetensi keahlian saja nggak cukup kalau di dunia kerja. Selanjutnya, bagaimana peran dosen dalam membantu pengembangan potensi dan karakter mahasiswa? Oke, dosen sendiri mungkin kalau di prodi kami gitu ya, memang dosen memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ketika berkomunikasi di kelas maupun di luar kelas dengan mahasiswa. Seperti itu. Cuma memang kami dari prodi selalu memberikan suatu saran dan juga mungkin evaluasi berikutnya bahwa setiap mata kuliah gitu itu memiliki suatu capaian pembelajaran tertentu, di mana capaian pembelajaran tertentu itu akan membentuk suatu karakter learning outcome namanya. Jadi calon lulusan kita itu memiliki kompetensi-kompetensi apa aja. Nah, hal terkait bagaimana mengkomunikasikannya atau mentransformasikannya itu tergantung kepada dosen masing-masing. Ada yang dosennya terlalu serius gitu ya, ada dosennya terlalu tidak serius, akhirnya capaiannya nggak tercapai ya, seperti itu. Tapi pada intinya adalah menanamkan terkait ketegasan dan kedisiplinan gitu seperti itu. Nah, yang terakhir, apa pesan atau motivasi Bapak untuk mahasiswa agar sukses selama masa perkuliahan? Satu, mungkin dari pengalaman saya gitu ya, dari mahasiswa itu masa-masanya kita melakukan yang namanya eksplorisasi gitu ya, terkait bakat kemampuan kita itu apa gitu. Nah, tetapi tidak lupa akan tujuan awal kita kuliah gitu ya. Artinya terlalu kampus, kuliah selesai pulang itu juga nggak baik gitu ya. Kenapa? Karena dari beberapa pengalaman, ketika kuliah itu adalah waktunya kita mencari jejaring, channel gitu, cari kenal melalui ajang apa namanya itu, ya kan di kampus suka ada ya kegiatan-kegiatan mahasiswa, ada ajang perlombaan atau apa dengan kampus lain dan sebagainya, dengan industri mungkin ya kadang itu. Nah itu adalah waktu kita untuk mencari jejaring. Kenapa? Karena jejaring itu sangat kita butuhkan gitu ya, tapi dalam artian bukan arti yang kurang baik gitu ya. Tetapi setidaknya kalau ada informasi apa ke depannya, kita sudah orang yang pertama kali dihubungi gitu oleh pihak eksternal gitu. Jadi kita sudah punya. Nah, karena ada beberapa kasus gitu ya, IPK-nya tinggi, gitu. IPK-nya tinggi, tetapi belum menjamin bahwa dia itu siap dalam hal dunia kerja. Bahkan yang IPK-nya kecil, tapi dia jaringnya luas gitu ya. Nah, dari beberapa tracer alumni yang pernah kita lakukan gitu, bahkan mereka sudah bekerja gitu dibandingkan yang IPK-nya tinggi gitu. Tapi bukan dalam artian kuliah itu nggak penting gitu ya, IPK itu nggak penting gitu. Itu sangat penting. Jadi pesan saya itu dua-duanya dijalanin dengan baik. Jadi IPK juga sebagai capaian akademik juga tercapai gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita melamar, mungkin ijazah, transkrip nilai, IPK itu adalah gerbang awal kita untuk tahapan berikutnya. Nah, dilengkapi lah dengan tadi yang saya sampaikan terkait jejaring yang
yang luas gitu seperti itu. Mungkin itu. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sama-sama.